Merawat individu dengan kondisi kesehatan mental membutuhkan pemahaman dan empati khusus. Setiap pasien itu unik. Kebutuhan dan tantangan mereka berbeda berdasarkan diagnosis dan keadaan individu mereka. Untuk memberikan perawatan yang paling efektif, pasien psikiatri sering dikategorikan berdasarkan tingkat kemandirian dan jumlah dukungan yang mereka butuhkan. Ini membantu para profesional kesehatan mental menyesuaikan rencana perawatan dan memberikan tingkat perawatan yang tepat untuk setiap individu. Memahami kategori-kategori ini memungkinkan kita untuk memberikan perawatan yang berpusat pada pasien. Ini berarti menghormati martabat setiap orang sambil memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Ini tentang memberdayakan individu dalam perjalanan mereka menuju pemulihan dan peningkatan kesejahteraan. Dengan mengenali berbagai tingkat perawatan yang dibutuhkan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan terapeutik untuk semua orang. Pasien dalam kategori 1 membutuhkan perawatan minimal dan menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi. Individu-individu ini mampu mengelola kegiatan sehari-hari mereka secara efektif. Mereka dapat mandi, berpakaian, makan, dan merawat diri sendiri tanpa bantuan. Kemampuan kognitif mereka utuh, memungkinkan mereka untuk memahami dan berpartisipasi dalam rencana perawatan mereka secara aktif. Pasien kategori 1 sering terlibat dalam sesi terapi kelompok dan secara aktif berpartisipasi dalam diskusi. Mereka memahami pentingnya kepatuhan pengobatan dan mengelola obat-obatan mereka secara bertanggung jawab. Individu-individu ini biasanya termotivasi untuk pemulihan dan secara aktif bekerja menuju tujuan terapeutik mereka. Mereka sering menjadi panutan positif bagi pasien lain. Pasien kategori 2 membutuhkan tingkat perawatan yang sedang. Mereka mungkin kesulitan dengan beberapa aspek kehidupan sehari-hari dan membutuhkan bantuan atau pengingat sesekali. Meskipun mereka dapat melakukan sebagian besar aktivitas sehari-hari secara mandiri, mereka mungkin memerlukan bantuan dengan tugas-tugas seperti mengelola pengobatan atau menjaga kebersihan pribadi. Individu-individu ini umumnya berpartisipasi dalam perawatan, tetapi mungkin memerlukan bimbingan dan dorongan. Mereka mungkin menunjukkan beberapa kesulitan dalam pengaturan kelompok atau memerlukan dukungan tambahan untuk memahami konsep-konsep yang kompleks. Pola tidur mereka mungkin sedikit tidak teratur, dan mereka dapat mengambil manfaat dari teknik relaksasi atau pendidikan kebersihan tidur. Pasien dalam kategori 3 membutuhkan tingkat perawatan yang tinggi dan seringkali membutuhkan intervensi keperawatan individual. Mereka mungkin kesulitan melakukan banyak aktivitas kehidupan sehari-hari dan membutuhkan bantuan untuk mandi, berpakaian, dan makan. Pemahaman mereka tentang kondisi dan perawatan mereka mungkin terbatas. Individu-individu ini mungkin menunjukkan penolakan terhadap perawatan atau kesulitan memahami alasan di balik intervensi terapeutik. Mereka mungkin mengalami gangguan yang signifikan dalam pola tidur mereka, membutuhkan pemantauan ketat dan kemungkinan penyesuaian pengobatan. Keamanan adalah perhatian utama untuk kategori ini, karena mereka mungkin berisiko melukai diri sendiri atau berkeliaran karena gangguan kognitif atau persepsi. Bagian 5, kategori 4, perawatan total dan pengawasan konstan. Kategori 4 mewakili pasien yang membutuhkan perawatan penuh dan pengawasan konstan. Mereka sepenuhnya bergantung pada staf untuk semua aspek perawatan mereka, termasuk aktivitas kehidupan sehari-hari, manajemen pengobatan, dan kebersihan pribadi. Individu-individu ini mungkin kesulitan mengomunikasikan kebutuhan mereka atau memahami lingkungan mereka. Pasien dalam kategori ini sering menunjukkan perilaku yang memerlukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan keselamatan mereka dan keselamatan orang lain. Mereka membutuhkan lingkungan yang terstruktur dengan rutinitas yang dapat diprediksi untuk meminimalkan kecemasan dan agitasi. Komunikasi dengan pasien ini harus jelas, ringkas, dan disesuaikan dengan kemampuan kognitif mereka. Bagian 6, supervisi, tidur, dan keamanan perbandingan sekilas. Saat kita berpindah dari kategori 1 ke kategori 4, tingkat pengawasan yang dibutuhkan meningkat secara signifikan. Pasien kategori 1 dapat berfungsi secara mandiri, sementara pasien kategori 4 memerlukan observasi terus-menerus. Gangguan tidur juga cenderung lebih terasa di kategori perawatan yang lebih tinggi, seringkali memerlukan pengobatan dan intervensi perilaku.
Risiko keamanan meningkat saat kita bergerak menuju kategori 4. Pasien dalam kategori yang lebih rendah biasanya menimbulkan risiko minimal bagi diri mereka sendiri atau orang lain. Sementara mereka yang berada dalam kategori yang lebih tinggi mungkin memerlukan pemantauan ketat untuk melukai diri sendiri, agresi, atau berkeliaran. Memahami perbedaan-perbedaan ini memungkinkan kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terapeutik untuk semua pasien. Bagian 7. Menyesuaikan perawatan untuk hasil yang optimal. Kategorisasi pasien psikiatri tidak dimaksudkan untuk memberi label atau membatasi individu, tetapi untuk memastikan bahwa kebutuhan spesifik mereka terpenuhi. Setiap kategori memerlukan pendekatan perawatan yang berbeda, mulai dari mendorong kemandirian dalam kategori 1, hingga memberikan dukungan dan pengawasan yang konstan dalam kategori 4. Dengan memahami tantangan dan kemampuan unik dari setiap kategori, kita dapat mengembangkan rencana perawatan yang disesuaikan. Pendekatan personal ini penting untuk mendorong pemulihan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan individu dalam perjalanan kesehatan mental mereka. Bagian 8. Pentingnya perawatan yang penuh kasih. Terlepas dari kategori mereka, setiap pasien psikiatri layak diperlakukan dengan bermartabat, hormat, dan penuh kasih. Penyakit mental dapat mengisolasi dan menakutkan, dan merupakan tanggung jawab kita sebagai pengasuh untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi. Dengan mendekati setiap pasien dengan empati dan pengertian, kita dapat menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan aliansi terapeutik yang mendorong penyembuhan dan pemulihan. Perawatan yang penuh kasih melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, memvalidasi perasaan, dan memberdayakan individu untuk mengambil peran aktif dalam perawatan mereka. Bagian 9. Kesimpulan. Pendekatan holistik untuk kesehatan mental. Memahami berbagai kategori pasien psikiatri sangat penting untuk memberikan perawatan yang efektif dan penuh kasih. Dengan mengenali berbagai tingkat dukungan yang dibutuhkan, kita dapat menyesuaikan intervensi kita untuk memenuhi kebutuhan unik setiap individu. Pada akhirnya, tujuan kita adalah menciptakan lingkungan terapeutik yang mendorong pemulihan, meningkatkan kemandirian, dan memberdayakan individu untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Ini membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya membahas gejala penyakit mental, tetapi juga kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual setiap pasien.